Pak Eri, apakah yang mereka lakukan itu mengulang modus yang sama atau Rafael ini sesuatu yang baru? Apa bedanya? Saya pikir modusnya tidak terlalu lebar ya, sesempit kewenangan mereka. Jadi selalu dalam proses pemeriksaan pajak, di mana wajib pajak memiliki persoalan, masalah, kekurangan, atau keinginan untuk membayar pajak rendah. Nah, mereka berkonsultasi dan dibantu oleh pejabat pajak, kemudian diarahkan melalui konsultan. Saya pikir modusnya berulang sama di dalam setiap kasus dari mulai Gayus, Tommy Hendrato, Handang Sukirno, dan Angin Preito. Bukan kira-kira, selalu ada hubungannya dengan konsultan pajak. Kita bilang, jadi modusnya ini mereka punya kantor konsultan pajak. Ya. Itukah modus kejahatan para mafia pajak? Modus awalnya sebetulnya mereka punya kewenangan yang sangat besar untuk menentukan pajak, wajib pajak. Nah, dalam pemanfaatan kewenangan itu antara lain mereka menggunakan kantor konsultan pajak. Jadi mereka tidak langsung berhubungan dengan wajib pajaknya berhubungan dengan kantor konsultan, dan disitulah mereka berembuk apa yang harus dilakukan sebaik-baiknya supaya menguntungkan wajib pajak maupun ada imbalan untuk kantor konsultan pajak yang kemudian memberikan manfaat juga kepada pejabat pajak. Punya konsultan tadi, kantor konsultan pajak, Pak Eri bilang itu sebenarnya normal ya buat para pejabat pajak? Ya, seandainya pun aturan membolehkan, menurut saya sangat tidak wajar. Apalagi benturan kepentingannya kan nyata sekali. Di satu sisi pejabat pajak memiliki kewenangan yang besar, di sisi lain dia punya perusahaan yang bisa membantu, dia memfasilitasi benturan kepentingannya itu untuk kepentingan dan keuntungan dia dan juga wajib pajak. Secara etik itu sama sekali melanggar prinsip-prinsip dasar etik. Cuman pertanyaan saya Pak Eri, dari pengamatan Bapak, dari pengalaman Bapak, banyak ya pegawai pajak punya kantor konsultan pajak? Sebetulnya kalau punya mungkin tidak langsung ya, tidak langsung punya. Tapi mentornya atau teman seangkatannya atau seniornya di satu tempat dulu, sekarang pensiun, punya kantor konsultan. Nah, kantor konsultan ini yang memanfaatkan jaringan bekas anak buah atau bekas teman. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita runut kantor pajaknya Rafael ini, itu konsultan pajaknya juga, sebutannya katanya konsultan pajaknya, itu bekas atau mantan pegawai pajak juga. Gitu. Jadi ya memang muter-muter di situ antara sesama pejabat pajak.